Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala murti yawaddin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'alakum tuflihun. Shadaqallahul adzim. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang sudah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita, yang kalau kita mencoba untuk menghitungnya, insya Allah kita tidak akan mampu untuk menghitung betapa banyak nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang pandai ataupun yang bisa mensyukuri segala nikmat yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Amin 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 ya rabbal alamin. Selanjutnya sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin 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 ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah surat ya di dalam kitab suci Al-Qur'an, yaitu surat Ali Imran ayat 85. Insyaallah surat tersebut berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. صدق الله العظيم. Tafsir dalam ayat tersebut adalah barang siapa menuntut agama selain Islam, maka tiadalah diterima daripadanya, sedang di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Bersyukur para bapak, para ibu, kita ini sudah memiliki nikmat Islam ya. Agama kita alhamdulillah Islam. Tadi dikatakan di dalam surat Ali Imran ya ayat 85 ya. Itu Allah menegaskan barang siapa menuntut agama selain Islam maka tiadalah diterima daripadanya, sedang dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Ya. Mari untuk itu kita perdalam agama yang sudah kita miliki ini ya, yang sumber dari segalanya adalah berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Ya. Sumber pertama adalah di Al-Quran dan sumber kedua adalah di Al-Hadis. Manakala kita berpegang teguh kepada kedua hal tersebut, insya Allah ya, insya Allah kita akan dapat menikmati hidup dan kehidupan ini dengan penuh keikhlasan, penuh kesabaran, dan penuh ketawakalan ya. Pokoknya kita hanya berharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Selain itu di dalam surat Ali Imran ya ayat 19 pun ya Allah juga berfirman inna dzina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang hak adalah agama Islam. Jadi kita nggak usah ragu-ragu akan keislaman yang kita miliki. Ya. Hanya saja mari setelah kita mengetahui, kita yakin dengan adanya bacaan syahadat ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu sebenarnya hakikatnya kita akan menaati apa yang menjadi perintah Allah dan meninggalkan apa yang menjadi larangan Allah. Begitu juga kita mengikuti cara-cara Rasulullah SAW di dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Apa yang dilarang di dalam Al-Quran itu jelas dilarang juga di dalam Al-Hadis. Begitu juga apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran, insya Allah itu juga diperintahkan di dalam Al-Hadis. Ya. Jadi kita sama-sama untuk melaksanakan amalan agama ini tentunya sesuai dengan ajaran-ajaran yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikatakan di dalam surat Ali Imran ayat 85 itu salah satu di antaranya nanti ya di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Jadi kita harus mempercayai bahwa kelak itu ada hari kiamat. Nah, dari hari kiamat itu ya itu ada surga, ada neraka. Ya. Setelah akhir kehidupan kita, ya, setelah berbagai melewati alam, ya, baik alam itu kandungan, alam kubur, ya, alam barzah ataupun alam kubur, kemudian alam mahsyar dan lain sebagainya, nanti terakhir di alam akhirat. Sedangkan di alam akhirat itu hanya ada dua, yaitu di surga apa di neraka. Ya. Dalam surat Al-Imran tersebut ayat 85 itu dikatakan ya bahwa di akhirat dia itu termasuk orang-orang yang rugi ya, karena mereka di dunia sudah terlanjur salah memilih di dalam soal menuntut agama ya. Pokoknya kita harus yakin ya, bahwasanya apa yang menjadi firman Allah itu kebenarannya adalah mutlak. Ya, dikatakan oleh Allah tadi dikatakan inna dzina 'indallahil Islam. Ya. Agama yang paling hak adalah agama Islam. Tetapi Allah juga menyatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam beragama. Ya, tidak ada paksaan di dalam agama. Tetapi kalau kita sudah memiliki agama Islam, tentunya atas dasar syahadat tadi ya, itu pernyataan bahwa kita tunduk pada Allah ya, mengikuti perintah Allah, taat kepada Allah, dan juga di samping taat kepada Allah tentunya taat kepada Rasulullah SAW, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan juga lebih dari itu juga kita taat kepada pemerintah ya. Atii'ullaha wa atii'ur Rasulullah ulil amri minkum ya. Kita selaku umat muslim tentunya harus taat kepada tiga-tiganya ya. Taat kepada Allah ya, taat kepada Rasulullah, dan taat kepada pemimpin ya, selama pemimpin tersebut juga menaati aturan-aturan agama yang sesuai dengan kaidah Islami. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita perhatikan juga masih berkisar di dalam surat Al-Imran, yaitu ayat terakhir ya, ayat 200. Tadi sudah saya sampaikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang lagi.
يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Makna yang terkandung dalam ayat tersebut adalah, hai orang-orang yang beriman, sabarlah kamu, dan sabarlah melawan musuhmu, dan berjagalah, dan takutlah kepada Allah. Mudah-mudahan kamu menang atau kamu sukses. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kehidupan ini. Kita disuruh bersabar, ya, sabar terhadap berbagai hal, ya. Disuruh berjaga-jaga, ya. Kalau disuruh sabar menahan musuh, dan musuh yang paling besar adalah memerangi hawa nafsu, kita disuruh bersabar juga dalam memerangi hawa nafsu, ya. Dan juga kita disuruh, ya, bersabar, berjaga-jaga, ataupun berwaspada di dalam hidup dan kehidupan ini. Dan disuruh takut, ya, kepada Allah. Dan takut yang dimaksud sebenarnya kita disuruh takwa, ya. Dan takwalah kepada Allah, ya. Katanya dengan takut, ya, kita nggak boleh takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Tapi dalam koridor takut, ya, yang secara luas itu adalah menjalankan perintah Allah ataupun bertakwa kepada Allah. Takut dalam arti, ya, kita harus menjalankan perintah Allah dan meninggalkan apa yang menjadi larangan Allah, dan tetap waspada dalam kondisi apapun, ya. Dengan demikian insya Allah kita termasuk orang-orang yang beruntung, ya. Dan insya Allah, ya, kita termasuk menang ataupun sukses di dalam hidup di dunia ini hingga menuju ke akhirat kelak. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam mensikapi hidup dan kehidupan ini, ya, kita disuruh untuk bersabar, ya, bersabar. Selain kita bersyukur, ya, terhadap semua nikmat yang sudah diberikan Allah kepada kita, ya, baik itu berupa nikmat iman, nikmat Islam, ya, nikmat kesempatan, ya, nikmat umur, ya, pokoknya segala nikmat anggota badan kita ini, ya, adalah semua mutlak pemberian Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu wajiblah kita mensyukuri segala nikmat yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini, ya. Jadi di samping kita mensyukuri nikmat, kita hendaknya bersabar, ya. Dan bersabar sini kaitannya dengan ikhlas. Tentunya kita harus ikhlas dalam menerima segala ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang sabar memang tidak semudah apa yang kita ucapkan di dalam pengamalan praktek dalam kehidupan sehari-hari, ya. Kalau kita lihat kesabaran manusia, ya, itu sebenarnya, ya, hampir mirip dengan rasa keikhlasan, ya. Ikhlas. Kalau kita ingin supaya hidup ini bisa ikhlas, ya, ya, tentunya banyak-banyak kita belajar dan belajar, ya, belajar untuk ikhlas, ya.
ikhlas terhadap segala ketentuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Nah, ikhlas itu juga tidak semudah apa yang kita ucapkan di dalam keamalan sehari-hari. Itu juga merupakan proses, ya. Proses yang sangat-sangat sulit, ya. Karena hanya Allah yang tahu. Ya. Orang untuk berbuat sesuatu itu ikhlas atau tidak hanya Allah yang tahu. Ya. Karena terjadi kadang-kadang kontradiksi, ya. Ikhlas menurut pandangan manusia kadang-kadang berbeda menurut pandangan Allah. Belum tentu menurut pandangan manusia itu ikhlas, ya, tapi di pandangan Allah ikhlas. Belum tentu menurut pandangan Allah itu kelihatannya tidak ikhlas, ya. Ya bisa jadi juga, ya, ya tidak ikhlas. Kalau Allah sudah memandang tidak ikhlas, jelas tidak ikhlas, karena ada faktor lain selain mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah pernah ada suatu kisah, ya, yang dialami oleh seorang hamba, ya, yang waktu di dunia ada 3 orang dikasih kelebihan. Yang satu kelebihan ilmu, ya, yang satunya lagi, yang dua, ya, kelebihan harta, yang ketiga kelebihan keterkaitan keberanian fisik, ya. Nah, ketiga-tiganya setelah di alam akhirat, ya, itu diproses oleh Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing ditanya, ya. Yang punya ilmu yang banyak ditanya, "Hai si fulan, ya, dengan ilmu yang sudah kuberikan kepadamu, apa yang kau perbuat di dunia?" Ya. Si fulan menjawab, "Ya Allah, saya berdakwah di sana sini karena Allah. Saya mengajar di sana sini karena Allah. Ya. Saya ikhlas mengharap ridhomu, ya Allah." Ya, apa kata Allah, ya? Manggil malaikat, "Hai malaikat, tolong diikat tangan dan kaki orang ini, lemparkan ke api neraka." Ya. Dia berbuat, ya, amal agama supaya dianggap orang yang alim, supaya dianggap orang yang pinter, ya, supaya dianggap orang yang lihai, dai. Nah, itu hakikatnya terselip, ya, dia itu riya, ya, supaya dianggap begini. Nah, kemudian yang kedua, orang yang diberi kekayaan harta, dipanggil juga oleh Allah Subhanahu wa taala, "Hai si fulan, dengan kekayaan harta yang aku berikan kepadamu, apa yang kau berbuat di dunia?" Ya, si fulan menjawab, "Ya Allah, saya bersedekah di sana sini, ya, berderma di sana sini, nyumbang sana nyumbang sini, ya. Itu hanya karena mengharap ridhomu, ya Allah." Apa kata Allah, ya? Allah memanggil malaikat, "Hai malaikat, tolong ikat kaki dan tangannya orang ini, lempar ke neraka." Ya. "Kamu bohong," kata Allah. "Kamu, ya, berderma sana sini, ya, membantu sana sini supaya kamu dianggap orang yang dermawan, ya, sok pemberi." Nah, itu. Jadi kalau kita salah-salahnya ada unsur riya di situ, supaya dianggap, supaya dianggap, ini hal yang kurang pas, ya. Kemudian yang ketiga dipanggil juga, "Hai syukuran, dengan keberanian, dengan kekuatan fisik yang kuberikan kepadamu, apa yang kau berbuat di dunia?" Syukuran menjawab, "Ya Allah, saya berperang di medan laga, ya, berjuang di medan laga, ya, paling depan, ya. Saya niat fisabilillah, ya, perang di jalan Allah, hanya engkau mengharap ridhomu, ya Allah. Ikhlas mengharap ridhomu, ya Allah." Nah, kata si orang tersebut atau si fulan tersebut, ya. Tapi apa, ya? Allah menyatakan, ya, memanggil para malaikat, "Hai malaikat, tolong ikat kaki dan tangan orang ini, kemudian lempar ke neraka." Nah, akhirnya dilempar ke neraka, ya. Kata Allah, "Tidak, kamu melakukan perbuatan, ya, hal tersebut supaya dianggap orang pahlawan, supaya dianggap orang pemberani." Nah, ada unsur-unsur keterkaitan dengan riya, ya,
tidak betul-betul semata-mata mengharap itu dari Allah Subhanahu wa taala, amalnya ketiga-tiganya tidak diterima. Ini suatu gambaran bahwa keikhlasan ya itu sangat-sangat penting ya. Begitu juga kesabaran ya. Kesabaran juga sangat-sangat penting ya. Jadi di samping ikhlas, sabar ya, syukur ya, itu memang sangat penting ya. Karena amal perbuatan itu dikatakan ikhlas ya, kalau memang betul-betul hanya mengharap itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum berbuat bagaimana, ketika berbuat bagaimana, dan setelah berbuat ya, itu bagaimana ya, ikhlas atau tidak. Nah, kalau tidak ikhlas ya nanti bisa jadi dampaknya ya ada faktor X supaya dianggap dan supaya dianggap. Nah, akhirnya amal perbuatannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, justru ya nanti dilemparkan ke muka kita sendiri karena amal kita yang tidak ikhlas. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan sabar ya. Ini ada 3 hal ya, sudut pandang kesabaran ya. Yaitu yang pertama, sabar di dalam taat ya. Sabar di dalam menjalankan apa yang menjadi perintah Allah ya. Perintah Allah ya kita lakukan dengan sabar ya. Dengan sabar, nggak boleh kita ini melakukan perintah Allah dengan istilahnya itu terburu nafsu ya. Kita hendaknya bersabar ya. Bersabar dalam mengamalkan amal agama. Kalaupun toh ada hal yang boleh dipercepat ya, itu boleh-boleh saja ya. Kalau memang perintah Rasul ya, ada beberapa hal yang di dunia ini boleh disegerakan. Misalnya kalau memang sudah waktunya sholat, kita harus sesegera mungkin sholat. Kalau memang ada tamu ya, kita harus segera menerima kedatangan tamu tersebut ya. Kalau ada orang yang meninggal misalnya ya, kita harus sesegera mungkin ya mengurus ya orang yang meninggal tersebut. Itu juga kalau kita mempunyai hutang ya, kalau memang sudah ada ya, kita disuruh sesegera mungkin untuk membayar hutang ya. Memang kalau memang ada yang perlu disegerakan seperti itu ya, kita harus berusaha untuk mensegerakan ya, mensegerakan. Termasuk kalau kita mau niat berbuat baik ya, kalau bisa ya masih ada kesempatan ya kita segera untuk melakukan suatu kebaikan. Nggak usah menunggu-nunggu ya, kapan kita harus menunggu, nggak usah. Yang penting ada kesempatan untuk kita berbuat kebaikan ya, kita berbuat kebaikan. Kemudian sabar di dalam meninggalkan apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Sabar untuk tidak berbuat maksiat ya. Sabar untuk tidak berbuat zalim ya. Sabar untuk tidak berbuat keji dan mungkar. Kita tidak boleh ya. Itu harus kita terima dengan penuh keikhlasan dan kesabaran ya. Jadi dalam taat pun kita dituntut untuk sabar ya. Kemudian dalam meninggalkan larangan Allah kita dituntut juga melaksanakan dengan kesabaran. Dalam arti meninggalkan apa yang dilarang Allah itu dengan penuh kesabaran ya. Karena perintah itu juga sabar dilaksanakan ya, sedangkan larangan pun harus kita tinggalkan dengan sabar ya. Yang terakhir ya, keterkaitan dengan takdir yang ada pada diri kita. Kita harus menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, dengan sabar, dan harus yakin bahwa pemberian Allah, ketentuan Allah ini adalah yang terbaik ya, bagi Allah yang diberikan kepada kita ya. Atau dengan kata lain, kalau sesuatu hal yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataan yang kita harapkan ya, tentunya kita harus bersabar karena takdir Allah menentukan demikian ya. Jalani kehidupan yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini ya,
jalankan ketentuan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takdir daripada Allah Subhanahu wa taala ini ya, tentunya dengan lapang dada ya. Tanpa sedikit pun ya kita berprasangka tidak baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya kita terima ya dengan penuh lapang dada bahwa pemberian Allah ini adalah yang terbaik. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan beberapa sifat ya, mungkin ikhlas, sabar, ya, syukur, ya, tawakal, dan mudah-mudahan itu dapat kita miliki dengan sepenuh hati, dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ya kemudahan-kemudahan dalam amal agama sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Amin 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 ya rabbal alamin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan iman dan takwa kita meningkat di sepanjang hayat kita. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.